bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan ini kita akan mereview secara singkat dan cepat 12 saham tambang yang masuk dalam indeks Kompas 100. Kita juga akan lihat perhitungan harga wajarnya menggunakan metode sederhana, yaitu rata-rata PBV-nya. Nah, langsung saja kita akan lihat dulu berita sebelumnya. Ini ada berita menarik dari sektor tambang, yaitu New Mining Law atau hukum pertambangan step in the right direction. Ada undang-undang baru, yaitu nomor 3 tahun 2020 yang sudah pas parlemen dan akan menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 2009. Dan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, secara garis besar undang-undangnya itu apa, atau value added-nya apa? Di undang-undang yang baru ini tidak hanya memberikan otoritas kepada government, pemerintah pusat ya, untuk mengatur policies dari pertambangan, tetapi juga untuk mempermudah penerbitan izin penambangan. Nah, berkaitan dengan itu, ini lebih menjamin dari bisnis dari pertambangan itu sendiri ya. Ini tidak dengan hukum atau undang-undang pertambangan yang sebelumnya. Undang-undang pertambangan yang baru ini lebih menyediakan garansi ya, kepastian untuk perpanjangan kontrak dari perusahaan pertambangan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita berharap undang-undang yang baru ini memberikan impact yang lebih untuk keberlangsungan pertambangan, perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia ya. Terutama mereka yang benar-benar juga bisa memenuhi requirement ya dari pemerintah untuk bisnis pertambangan itu sendiri. Nah, ini ada satu berita yang ingin ditambahkan. Lalu kalau kita lihat performance atau performa dari indeks pertambangan di Indonesia, ini kita lihat dari tahun 2005 sampai 2020 ya, 15 tahun. Kita lihat awalnya bagus, lalu dia sempat naik dan mencapai puncaknya di tahun 2008 ya. 2008 itu indeksnya mencapai di angka sekitar 3.600, lalu jatuh 2016. Kita terjadi krisis ya, 2008 itu ada krisis subprime mortgage, lalu jatuh sampai akhir 2008 dia balik lagi, naik lagi. 2011 itu mencapai puncak lagi di sekitar 3.400, lalu berangsur-angsur turun kembali sampai 2016 itu titik terendahnya lagi, dan kemarin mencapai titik puncaknya kembali 2018 pertengahan, sampai kemarin turun terus berangsur-angsur dan turun tajam ketika ada COVID ya, turun tajam dan sekarang mulai pelan-pelan naik kembali, sekarang di level 1336. Jadi kalau kita lihat penurunannya cukup banyak ya, bahkan dalam waktu 15 tahun ini kita lihat kenaikannya tidak begitu banyak, atau secara umum kita lihat trennya nggak gitu kelihatan naik ya, bukan tren naik seperti sektor-sektor yang lain, seperti misalnya sektor keuangan itu kita lihat trennya naik. Ini malah trennya kayak sideways ya, naik turun dan sekarang di level 1336. Ini untuk semua saham tambang ya, di sektor tambang. Tapi yang akan kita bahas adalah cuma 12 saham yang masuk dalam indeks Kompas 100, dan ke-12 saham tersebut ada dari tiga kategori, yaitu saham batubara, ada ADRO, ITMG, PTBA, HRUM, dan INDY. Sementara dari minyak dan gas bumi ada ELSA, ESA, dan MEDC. Dan untuk logam dan mineral ada INCO, nikel ya,
ada TINS itu timah, lalu ANTM emas aneka tambang, dan MDKA itu tembaga. Jadi lengkap ya. Ini 12 saham yang masuk dalam indeks Kompas 100, dan kita akan lihat satu-satu secara singkat ya. Kita juga berikan ini key ratio dan juga beberapa monitor ya, beberapa indikator dari kedua belah saham ini. Nah, ada beberapa yang ingin saya bahas secara singkat. Misalnya untuk pergerakan dari foreign flow atau asing ya, pergerakan asing baik seminggu maupun sebulan ini. Kalau kita lihat kebanyakan asing banyak jual ya, banyak jual. Hanya kalau yang seminggu terakhir ini kelihatan beli misalkan di aneka tambang dan Elsa, tapi sedikit, tidak besar. Tapi untuk Inco, nikel dan koper, tembaga maupun MEDC dan PTBA. Ini PTBA juga dia asing masuk, dan yang lumayan banyak adalah di Inco, MDKA, MEDC, PTBA ini juga masuk cukup banyak. Kalau dalam sebulan terakhir yang banyak itu di Inco dan MDKA. Nikel dan tembaga ini masuk cukup banyak asing, ada 17 billion atau miliar rupiah, dan untuk MDKA masuk cukup banyak ya, 337 miliar. Kalau kita lihat price to book value-nya, memang kebanyakan price to book value sekarang itu masih jauh di bawah rata-rata price to book value 10 tahun ya. Rata-rata yang dekat atau bahkan hanya ada satu yang price to book value-nya sekarang itu lebih besar dari rata-rata 10 tahun, yaitu MDKA. Ya, ini jadi meskipun berarti ini nanti kita lihat harganya pasti naik ya, naik dan asing pun memborong banyak MDKA ini ya. MDKA ini memborong banyak, dan kalau kita lihat dia returnnya untuk 5 tahun dia juga paling tinggi ya MDKA ini. Sementara ada dua yang dekat, itu Inco dan juga ANTM ya, aneka tambang. Ini agak dekat PBV-nya sekarang dengan rata-rata PBV 10 tahun. Kalau kita lihat DER-nya itu yang paling kecil itu kita lihat ITMG ya, sangat kecil sekali untuk DER-nya quarter ya, sama PTBA. Dua ini DER-nya cukup kecil ya. Ini sekilas tentang key ratio yang saya ambil, dan kalau kita lihat performa dari tambang ini pada hari ini ya, ini pada hari ini itu tanggal 21 itu semuanya positif. Memang tambang memberikan kinerja hari ini paling besar ya di indeks harga saham di antara sektor yang lain ya. Ini kinerjanya dari tambang. Oke, langsung kita lihat saja. Yang pertama Adaro. Ini kita lihat performa dari tahun 2009 sampai sampai sekarang ya, sampai hari ini itu 1135. Dan kalau kita hitung ini harga wajar, ini perhitungannya kali ini saya hanya menggunakan PBV karena kita lihat performance-nya itu tidak konsisten, bahkan banyak di beberapa tahun itu negatif, sehingga EPS-nya tentu negatif, dan PER-nya juga tentu negatif, dan kita tidak pakai itu. Kita hanya pakai rata-rata PBV selama 10 tahun datanya ya. Kalau ada lebih dari 10 tahun pun kita hanya pakai 10 tahun. Dan kita lihat dengan data harga saat ini di 1135, dengan kita bandingkan dengan perhitungan rata-rata PBV 10 tahun, harga wajarnya di 1570, artinya dia masih punya margin of safety-nya sekitar 38% ya. Kalau kita lihat nih, naik di tahun 2011, lalu turun 2016, lalu kembali lagi ya, naiknya itu hampir sama peaknya tahun 2018 dan turun sampai kemarin ya. Ini Adaro. Kemudian PTBA. Nah, PTBA ini juga mirip ya tadi grafiknya kalau kita lihat dengan Adaro. Dan kalau lihat dari perhitungannya, berdasarkan PBV-nya 10 tahun itu harga wajarnya di 5.200-an 70, dengan harga sekarang 2.100 ini
margin of safety-nya 150, masih ada 150 margin safety-nya cukup besar ya untuk PTBA. Tetapi sekali lagi ini hanya perhitungan berdasarkan PBV, tidak menjamin bahwa artinya ini nanti yang akan naik lebih banyak ya. Kalau kita lihat tadi justru nanti seperti yang margin safety-nya itu kecil, tetapi harga sahamnya terus naik. Nanti kita akan lihat ada satu saham di sana ya. Ini untuk PTBA ya, margin of safety 150. Lalu untuk ITMG, tadi ITMG hal yang kita highlight, DER-nya kecil, lalu asing masuk tapi tidak banyak ya, mulai masuk tidak banyak. Harga wajarnya di 34.000. Sekarang dengan PBV ya, ini sekarang di angka 7.800. Jadi besar sekali ya. Ini ketiga saham tadi ya, ADRO, PTBA dan ITMG itu salah satu saham yang favorit di batu bara, yang masing-masing punya karakteristiknya. Banyak yang membahas perbedaan ketiga ini dan mana yang lebih baik dari ketiganya. Memang perbedaan karakteristiknya ya. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan rata-rata PBV-nya, ITMG itu masih sangat jauh dari harga wajarnya, sehingga margin of safety-nya itu masih cukup besar ya, 339% ya. Kita lihat bahkan kalau dari grafiknya dibandingkan dengan Adaro dan PTBA, ini belum kelihatan dia rebound atau naik. Kalau kita lihat tadi si PTBA misalnya, nah ini sudah agak naik sedikit. Lalu apalagi kalau Adaro ya sudah naik sedikit. Kalau ITMG belum kelihatan ada naiknya ya. Dari kemarin jadi ini masih nampaknya dekat dengan all time low-nya ya di waktu koreksi kemarin. Ini ITMG. Untuk saham Harum malah kita lihat di tahun 2018 itu naiknya tidak banyak ya dibandingkan dengan ketiga saham tadi, dan turun terus sampai akhirnya ini sideways ya di level 1100-an, 1195. Jadi kalau kita hitung dengan menggunakan PBV rata-ratanya, dia juga dia masih PBV-nya masih sangat rendah sekarang ini, sehingga kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya itu punya margin of safety 285 ya. Kita bandingkan dengan harga wajar sekitar 4.500, itu margin of safety-nya sekitar 285. Ini Harum. Lalu berikutnya ada Indi. Nah, Indi masih agak mirip dengan Adaro, PTBA maupun ITMG ya. Tahun 2018 dia bisa kembali naik dan sampai ke all time high-nya di 2011 ya. Dan sempat turun dan mulai naik lagi sekarang terakhir di level 955. Tertingginya itu sendiri di sekitar 4.500 maupun di sekitar 5.000 ya, 5.200. Jadi kalau kita hitung dengan menggunakan rata-rata PBV 10 tahun terakhir, itu harga wajarnya di sekitar 4.500 ya. Dengan harga sekarang itu masih punya margin of safety-nya cukup bagus ya Indi ini ya. Dan kalau kita lihat kinerjanya, performanya itu mirip dengan ketiga saham batubara tadi ya. Ada PTBA, ada Adaro dan ITMG. 2018 dia naik dan rebound, bisa kembali mencapai hampir titik puncak tertinggi. Ini untuk Indi. Nah, itu kelima saham untuk batubara. Dan kita akan masuk ke minyak dan gas bumi. Yang pertama adalah Elsa. Kita lihat performanya. Nah, pertambangan kebanyakan memang naik turun ya. Kita lihat sendiri Elsa ini 2014 dia naik turun lagi, naik turun lagi. Nah, ini juga memang pergerakannya dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri ya. Kalau batubara tentu dipengaruhi oleh harga global batubara. Kalau minyak dan gas bumi tentu dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi dunia ya, global ya. Nah, ini kalau Elsa nih kita lihat grafiknya, dan kalau kita hitung berdasarkan rata-rata PBV-nya sekarang itu harga wajarnya kita dapatkan di sekitar 465. Dengan harga sekarang 238, itu ada margin of safety sekitar 95%. Nah, ini saham untuk minyak dan gas bumi yang pertama Elsa. Yang kedua untuk ESA, agak lebih margin of safety-nya lebih besar sedikit ya kalau kita lihat, dan datanya pun tidak sebanyak 10 tahun ini, hanya dari 2013 ya. Untuk ESA ini kalau kita lihat nih harga wajarnya 375,
dan harga sekarang di 155, makanya margin of safety-nya sekitar 142% ya, sedikit lebih besar daripada Elsa. Yang ketiga itu Medco ya, Medco Corporation itu kalau kita lihat harganya nih naik turun sehingga sekitar sekarang itu seperti di harga rata-ratanya ya sekarang ya. Tetapi kalau kita hitung dengan menggunakan PBV, karena ini hanya harga ya, harga ini relatif karena kita masih hitung, kita bandingkan relatif terhadap book value-nya. Book value over the years atau book value-nya dari tahun ke tahun tentu berubah ya. Kalau book value-nya naik sementara harganya tetap, berarti book value-nya akan turun ya. Price to book value-nya akan turun ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan PBV rata-ratanya, itu kita hitung harga wajarnya sekitar 746. Harga sekarang di 472, berarti ada sekitar margin of safety masih ada 58%. Dibandingkan dengan dua saham minyak dan gas bumi yaitu Elsa dan ESA, ini relatif margin of safety-nya lebih kecil ya. Untuk Medco ini relatif lebih kecil ya. Margin of safety-nya ya dibandingkan dengan kedua tadi. Nah, itu ketiga saham untuk minyak dan gas bumi. Kita langsung masuk saja saham berikutnya untuk mineral dan logam. Yang pertama adalah emas. Kita lihat ya, Aneka Tambang ini, pertambangan emas ya yang terkenalnya ya. Kalau kita lihat performanya ini naik tingginya di 2008 ya, mungkin dulu waktu krisis ya, 2008 tuh krisis cukup naik tinggi, lalu mulai turun lagi, udah turun lalu naik, terus sempat turun terus sampai 2016 ikut turun, dan ketika naik pun tidak bisa naik tinggi, terus ya sekarang akan mulai naik lagi. Nah, ini harganya ANTM, tapi kalau kita lihat dari PBV-nya lalu kita hitung harga wajar atau harga rata-rata berdasarkan PBV, itu jatuhnya di 786. Nah, dengan harga sekarang 685 itu punya margin of safety 15% ya. 15%. Ini untuk pertama ANTM, tambang emas. Yang kedua untuk Inco nikel. Tadi tambang emas dan nikel, terutama nikel ya, asing masuk cukup banyak tadi ya. Asing masuk cukup banyak. Dan ini PBV-nya juga dekat dengan PBV rata-rata 10 tahun tadi ya. Di awal ada summary-nya. Kalau enggak coba lihat lagi nanti di awal summary-nya. Nah, kalau kita hitung juga berdasarkan PBV-nya itu harga wajarnya di 4.270 dan harga sekarang 3.270, sehingga margin of safety sekitar 31%. Ini untuk Inco atau nikel. Yang ketiga timah ya, untuk timah ini ya grafiknya juga mirip-mirip ya, harganya naik turun dan cuman sekitar rata-rata aja ya, sekarang tuh di harga sekitar rata-rata nampaknya. Tapi kalau kita hitung dengan menggunakan PBV, berdasarkan rata-rata PBV, harga wajar PBV itu sekitar 970, harga sekarang di 655, sehingga margin of safety-nya sekitar 48%. Ini untuk timah, tidak begitu jauh juga ya margin of safety-nya tadi 15, 30, 48 ya. Yang terakhir MDKA, ini copper ya, tembaga. Kalau kita lihat ini yang beda sendiri. Kita lihat grafiknya, memang dia tidak selama saham-saham yang lain tersedia dari tahun 2015-2016 saja. Tapi kalau kita lihat grafiknya, dia selalu naik. Grafiknya selalu naik mereka. Memang ada koreksi sedikit 2000 awal ya, 2000 awal itu koreksi terus naik dan bahkan sekarang sudah kembali melebihi dari all time high-nya dia ya, bahkan sekarang all time high di sini. Sehingga kalau kita hitung menggunakan PBV, makanya ini yang kita lihat ya, kita menggunakan rata-rata PBV-nya itu harganya harusnya di 193 dan harga sekarang di 100.600 ya, sehingga tidak ada margin of safety karena dia harganya sudah jauh di atas harga rata-rata PBV. Tapi bukan berarti ini apakah tidak bagus ya. Jadi ini hanya referensi saja ya. Ini tidak mengatakan. Justru tadi yang kita lihat kalau margin of safety-nya semakin kecil, ternyata itu kalau kita lihat saham-sahamnya malah saham-saham yang lebih bagus ya. Kita lihat aja performanya MDKA ini, pertumbuhannya lumayan dan seterusnya. Nah, itu review secara singkat ya ke-12 saham tambang yang masuk dalam kategori indeks Kompas 100.
Semoga ini memberikan gambaran, semoga menjadikan penambahan referensi, dan silahkan berikan komen ya teman-teman yang mungkin juga menganalisa untuk saham-saham ini, berikan komen tambahan di bawah. Dan terima kasih sudah melihat review ini sampai di sini. Jikalau ini berguna, silahkan dukung ini dengan memberikan subscribe, like, dan share juga video ini. Dan kita bertemu kembali di pembahasan saham-saham berikutnya.